sing cici. Suaranya sudah terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf teman-teman, kita ngajinya santai karena gerah kita pakai kaos saja. Dan karena teman-teman kita tidak semuanya bisa bahasa Jawa, kita akan membahas dengan bahasa Arab. Justru kita lebih enak, tidak perlu maknai karena basic teman-teman kita juga tidak dari pesantren. Jadi kita langsung ke murad. Sebelumnya perkenalkan, mungkin dari teman-teman sepenuhnya sudah kenal saya. Mungkin yang belum kenal dari teman-temannya Mas Sugeng saja. Mari kita bahas dalam kitab Jami' Ushul Aulia ini tentang bagaimana kita mengambil sebuah jalan untuk mengikuti seorang guru dalam hal menapakai dunia thariqah atau spiritual. Untuk itu kita mulai dengan pembacaan Al-Fatihah untuk pengarang kita dan guru kita. Semoga kita mendapatkan berkah dan mendapatkan manfaat serta nur dan siri-siri beliau. Ala hadimiyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya kan Allah kan. Untuk selanjutnya perkenalkan, ini adalah notulen kita yang nanti akan menyimpulkan tentang materi hari ini. Semoga beliau dengan sifat hobinya bisa mendetailkan apa yang kita bahas hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai bayanul intisabi ila tur. Bab ini menerangkan tentang bagaimana penyambungan kita, penasaban kita, penisbatan kita pada sebuah jalan. Wa amal intisab, adapun masalah penisbatan kita dalam sebuah jalan adalah fa'lam anal akhdha wal intisab. Ketahuilah bahwasanya mengambil dan menisbatkan ila turuki pada suatu jalan, wa ghairiha dan lain-lainnya. Ala arba'ati aqsamin, di sini ditulis ada 4 macam dalam mencari guru pada sebuah jalan ritual dan sebagainya. Ada 4 macam. Yang pertama, ahaduha ahdul musafaha, mengambil jalan itu dengan musafaha, saling bersalaman. Ini sangat mudah sekali. Bagaimana kita hanya dengan bersalaman kita akan diakui sebagai murid. Tentunya kita sudah sering bersalaman dengan ulama-ulama, dan ulama itu bersalaman dengan ayah-ayahnya, juga guru-gurunya, dan guru-gurunya lagi bersalaman dengan guru-gurunya, sambung sinambung terus sampai pada sahabat. Dan sahabat itu tentunya sangatlah mungkin bahwa beliau semua itu bersalaman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan thariqah salaman, bersalaman saja kita sudah bisa menyambungkan sanad, menyambungkan nisbat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ini bukan yang kedua, masih dalam konteks yang pertama. Wat talqin lidzikri, selain bersalaman juga diajari untuk berzikir. Ini lebih condong pada thariqah zikir, Sabandiyah, Qadiriyah, Syadiyah dan sebagainya. Dengan zikirnya macam-macam, ada yang zikir nama Allah ya, ada yang zikir
dikir nafi isbat la ilaha illallah, ada yang domir saja hu huwa atau sebagainya. Kemudian berikutnya masih dalam konteks pertama, yaitu walubsul khirqah, memakai jubah khirqah, seragam seragam sufi, namanya khirqah. Wal adbah, serban. Adbah apa sih maknanya? Adbah, adbah kosong. eh Kosong. kosong. Cari di kamus Mas. Coba di kamus. Gak bisa nih. Tak cari. Gak sinau sih. Di skip dulu Mas. Serban ya, serban. Oke, serban. Jadi memakai jubah khirqah, juga memakai serban. Pakai serban, pakai jubah sebagai seragam. Jadi seragam itu menjadikan bukti kita mengikuti suatu aliran tertentu. Memakai jubah tadi dan sorban tadi ini tabarruk, boleh hanya sekedar tabarukan, mencari barokah, atau juga aulin nisbati faqat, atau juga untuk membangsakan diri kita sama, biar sejenis. Bisa hanya sekedar tabaruk, bisa sekedar menisbatkan bin podo. Itu yang pertama. Jadi poin yang pertama, seseorang itu bisa disebut hubungan antara murid dan guru. Yang pertama ya, poin A. Yang poin A adalah bersalaman. Hanya dengan bersalaman kita bisa diakui sebagai murid, dengan salaman. Dan ini banyak digunakan thariqah yang paling simpel, terutama orang-orang yang berdakwah di daerah-daerah preman, daerah-daerah lokalisasi dan sebagainya, itu dengan thariqah salaman. Dengan bukti salaman itu besok di akhirat bisa dijadikan argumen untuk mendapatkan syafaat. Dan yang B, poin B 1B ya, yaitu adalah talqin dzikir. Kita diajari dzikir. Dan yang ke C ya, memakai jubah atau serban juga sebagai seragam. Oh, nek jubah hijau murid si A, jubah putih murid si B, dan sebagainya. Sekarang batik lah kalau zaman sekarang batik. Kemudian yang D, cukup ini berarti yang poin A ada musafahah, talqin dzikir, dan memakai seragam. Bisa juga serban dan sebagainya. Batik juga boleh. Mau dicatat ya, nanti ditulis, diketik, dikirim buku. Kemudian yang kedua, wasaniha, masa status kemuridan ini adalah ahdu riwayatin. Ahdu riwayatin, mengambil sebuah riwayat. Nah, nanti ada riwayat, ada diroyah. Apa itu riwayat, apa itu diroyah? Apa itu yang disebut mengambil riwayat? Adalah qiraati kutubihim. Qiraati kutubihim, kita membaca kitab-kitab beliau. Jadi enak ya, kita angger maca kitab, kita akan disebut murid dari pengarang kitab itu. Kadang orang itu kalau tidak paham kayak gini,
khawatir, wah ini nanti gimana, sesat dan sebagainya. Padahal hanya kita cukup membaca karangan-karangan beliau, itu kita termasuk muridnya. Dan ini tidak terpaku pada sebuah karangan kitab saja, karena kita eranya sudah era globalisasi, era modern, era teknologi yang memadai. Kita juga bisa mengadopsi karya-karya dalam internet sebenarnya. Bahkan Habib Umar apa sih itu? Senjaman itu Al-Hafid. bin Hafid Umar bin Hafid itu ditanya bagaimana hukumnya seorang murid mengaji secara online, mengaji dengan cara online. Beliau menjawab boleh-boleh saja, dan status kemuridannya adalah sesuai iktikadnya masing-masing. Biqadril